Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman, ini ada informasi yang sangat penting bagi kita yang mau belajar sistem breeding bersama Pak Prayem ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa support channel ini teman-teman. Terima kasih. Milik sendiri. Kalau pejantan yang dulu itu umur 4 tahun, bobot 85. 85 ada orang mencari, karena saya sudah punya bibit lagi, lalu saya lepas. Lalu memang pada kenyataannya itu peternak di desa itu masih sangat tradisional. Artinya karena orang dulu pelihara sapi, ya jadi ikut-ikutan saja pelihara sapi. Nah, akibatnya saya belajar dan belajar. Karena orang tua saya dulu waktu pelihara sapi, kebetulan belum mempunyai sapi yang bagus. Walaupun bagus, pedetannya ya kurang bagus. Nah, saya lalu berusaha agar bisa meningkatkan kehidupan saya pada waktu itu. Nah, awal mulanya saya juga termasuk orang yang dari nol, orang tua sudah nggak punya. Jadi saya berusaha, kalau sini pada umumnya itu maro, saya itu gaduh orang Gebangsari. Ya, awalnya. Nah, pada waktu itu saya kebetulan bekerja di instansi SD. Nah, itu sahabat saya namanya Bu Martiningsih. Nah, itu berhasrat menggaduhkan pada saya. Ya, saya tetap ikuti apa yang mereka inginkan. Pada waktu itu saya belum punya penghasilan. Nah, jadi kalau sesudah bekerja, saya dengan istri mencari rumput sampai jauh di pasar Blekaduk. Nah, tiap sore. Nah, hasilnya lalu sesudah itu hasilnya bisa mengeluarkan anak. Nah, pada waktu itu saya terus berusaha mempunyai sendiri. Dan ini Pak, kalau boleh tahu dari pejantan ini namanya siapa kalau boleh tahu Pak? Namanya Petro. Petro. Ya. Ada filosofinya enggak? Kenapa namanya dikasih nama Petro? Filosofinya apa? Namanya ada. Ya, filosofi dari Petro itu apa? Nah, diberikan kepada sapi jumbo ini. sebab saya ingin berkeinginan agar orang-orang itu bisa merasakan dari hasil kawin yang dari Petro ini. Filosofi saya seperti itu. Berbagi kepada siapa saja yang menginginkan itu. Ini sebagai perusahaan, katakanlah itu. Ini perusahaan. Kalau yang ingin ya silahkan. Seperti itu. Dan ini pejantan 2 ekor ini aslinya dari ini ya? Asli. Asli Asli, ya? ya. Ya, sesudah itu saya hanya ingin menyampaikan. Saya ingin tetap berkontribusi kepada sesama. Masyarakat sini ya? Masyarakat khususnya di Kecamatan Petanahan. Sebab kemarin ini sudah isunya hoak. Terus terang, isunya itu hoak. Ini sudah dijual. Saya memang belum saya jual. Alasannya apa? Alasannya
ini untuk berbagi kepada yang mau dibagi. Yang mau ingin berpenghasilan meningkat. Seperti itu. Nah, sesudah itu bahkan karena saya malu agak, karena ini dikabarkan dijual, bahkan saya beli ini. Nih. Dari petani ini sampean, Pak. Dari petani yang dulu memilih. Ini masih kurus, maaf. Di sini baru sebulan. Iya, baru sebulan. Ini anak-annya punya Pak Parijo. Ya. Petani itu namanya Pak Parijo. Petaninya, peternaknya namanya Pak Parijo. Asli Munggu. Itu pensiunan guru. Ya. Ini Itu. usia kurang lebih sekitar berapa tahun ini, Pak? Ya, kira-kira ya kurang lebih 2. Kurang lebih 2 tahun ya? Ya. Masih kurus. Di sini baru sebulan. Kalau yang sebelahnya ini, Pak. Nah, kalau yang sebelahnya ini saya beri nama Bruno. Bruno. Ya. Sebab yang adiknya ini yang saya peliharakan di rumah adik saya, Oke. itu Baruno. Baru Ada di Tambak Progaten, jauh enggak, Pak? Kecamatan Klirong. Jauh. Jauh, Ya. oke. Adiknya ini. Di super mana, Pak? Ya, kira-kira ya seperti sana agak pendek. Agak pendek. Kalau ini kan panjang. Panjang dan Termasuk tinggi ya. kakinya apanya sudah cukup bagi saya. Nah, prediksi saya karena saya belajar dan belajar, ini besok lebih besar dari bapaknya. Bapaknya ini ya. Ya, Petruk. ya. Ini Bruno. Satu justru itu indukannya. Jadi gini, Mas. Saya juga punya di Tambak Progaten. Saya berkeinginan yang seperti di Gebang Sari itu. Nah, setelah dikawinkan di sana, keluarnya juga persis seperti yang di Gebang Sari. Makanya nomor 1 itu indukan. Makanya dikatakan bobol cetak seperti itu. Nah, itu. Ya. Sebab mau ya berkeinginan yang seperti apa itu tergantung keinginan orang itu sendiri, si peternak itu sendiri. Maka saya pesan kepada teman-teman, kalau indukan yang bagus itu peliharalah. Jangan dijual. Dijual silahkan, apa kepada saudara, tetangga, seperti itu. So, sulit mencari bibit indukan yang bagus. Oh, sekarang banyak promosi-promosi. Banyak promosi-promosi, jangan terlalu percaya kepada promosi. Kalau saya bukti yang nyata. Ciri-cirinya itu hanya genetik, Mas. Ya, genetik. Indukannya seperti itu, anaknya juga seperti itu. Sebab saya punya. Dan saya berpengalaman, dulu ketika saya belum punya bibit yang seperti itu, ada orang yang ke rumah saya mau mengawinkan. Itu bawa pedet, kira-kira umurnya itu sekitar 40-an hari. Nah, saya pesan, itu mengawinkannya tidak hanya sekali, sampai 3 kali saya punya berkeinginan mempunyai yang seperti itu. Nah, itu genetik yang seperti itu menurun kepada anaknya yang betina. Seperti itu, Mas. Ya. Nomor 1 itu justru betina yang sulit dicari.